Dalam asma ilahi terdapat derajat atau tingkatan yang gradasi. Misalnya meskipun iradah dan ilmu keduanya adalah sifat ilahi sehingga posisinya sama, namun iradah tingkatannya di bawah dari ilmu. Jadi ayat yang baru saja saya baca, witullah awitur rahman ayyam matadau falahul asmaul husna. Allah dan Ar-Rahman ini yang menaungi semua asmaul husna. Gitu. Jadi semua asmaul husna ini di bawah naungan Allah dan Ar-Rahman sehingga di situ ada tingkatan nama-nama Tuhan. Ada gradasi tingkatan. Ya. Misalnya ini contohnya ada iradah dan ada ilmu. Jadi tadi misalnya asma Tuhan yang kita baca, la ilaha illallah, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ilmu, kemudian irada. Nah, irada ini itu di bawah naungan dari ilmu. Artinya begini, maksudnya apa? Maksudnya bahwa ini sebenarnya satu kesatuan. Tidak kelihatan kok. Oh, Belakang. oh iya. Sekalian di belakang ada. Ini karena panas kayaknya. Salah kopinya. Apa? Nah, iradah itu di bawah ilmu. Nah, maksudnya sebenarnya ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, cuma posisinya lebih tinggi ilmu daripada irada. Irada itu kehendak. Kapan kehendak keluar? Kalau dia di bawah naungan ilmu. Misalnya saya mau minum kopi, saya sini ada kopi, ada teh. Nah, iradah saya kemana nih? Ke teh misalnya. Tapi saya sudah punya ilmu tentang teh sebelumnya, sehingga iradah saya lebih condong ke teh. Maksudnya seperti itu sebenarnya. Nah, ini kita bicara asma Tuhan. Jadi asma Tuhan itu satu kesatuan yang tadi dijelaskan. Ilmu adalah iradah adalah ilmu, al-hayat. Semuanya sebenarnya satu kesatuan ya. Nah, cuma dalam satu kesatuan itu ada tingkatan. Ada tingkatan. Nanti kita akan bahas di ayana sabita, oke? Nah, maksud dari gradasi di sini bahwa nama yang memiliki posisi lebih tinggi dari nama lainnya yaitu dari aspek meliputi dan ketercangkupan, al-ihatah. Artinya tadi menjelaskan dia satu kesatuan. Nah, maksudnya ilmu meliputi iradah, itu maksudnya. Jadi derajat di sini bukan derajat dalam pengertian tingkatan value ya, tetapi tingkatan dalam pengertian meliputi. Jadi ada nama meliputi nama yang lain. Jadi nama yang meliputi nama yang lain ini, nama yang meliputi itu lebih tinggi dari nama yang diliputi. Contohnya seperti ini. Karena witullah awitur rahman ayyam matadau falahu asmaul husna. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an bahwa Allah Ar-Rahman ini meliputi nama-nama yang lain. Nah, dalam pengertian meliputi ini menunjukkan bahwa Allah dan Ar-Rahman ini lebih luas, lebih ya, tingkatannya lebih tinggi daripada asma yang ada di bawahnya. Mencakup semuanya. Ya, mencakup. Nah, ini ayat Qur'annya Al-Isra ayat 110. Oke, masuk pembahasan baru. Allah dan Rabb. Nah, ini keren ini. Jadi tadi Ustaz, ilmu dan iradah, ya kan? Ilmu iradah itu kan berkehendak. Ya, mau minum ini, keinginan ini iradah. Kopi, keinginan memilih kopi atau teh, pilih kopi itu iradah. Tapi kita sudah tahu kopi itu apa, itu ilmu. Jadi yang kita ketahui itu sudah meliputi keinginan yang ini. Kopi itu apa? Allah dan Rabbun.
ini salah satu hal yang sangat unik sebenarnya dalam gagasan Ibn Arabi atas tafsir dia terhadap Quran dengan kalimat Rabbun. Karena kata Rabb ini digunakan di banyak kalimat yang berbeda. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan? Kemudian Nabi Ibrahim, wa inna rabbi ala siratin mustaqim. Inna rabbi wa rabbikum rabbul abaikumul awal, dan seterusnya. Jadi banyak peristilahan Rabb ini yang disematkan, disifatkan kepada kadang Allah, kadang person, kadang jamak, dan itu erat kaitannya dengan pembahasan Rabb, posisi Rabb dan Allah. Nah, Rabb adalah Al-Haq melalui salah satu nama tertentu yang bertajalli. Allah adalah Al-Haq yang tak pernah berubah dan berpindah-pindah disebabkan oleh asma. Misalnya begini, Tuhan memberikan saya ilmu. Dia hadir dalam pemberian ilmu. Saya terkoneksi dengan nama Tuhan, Alim, kan? Nah, Alim itu bertajalli dia dalam diri, itu satu sisi bisa dianggap dengan Rabbun. Karena kalau di kepala saya itu kan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah itu agak berbeda gitu dengan ini. Kalau tauhid rububiyah itu yang memelihara ya, kan? Iya. Ini berbeda lagi ya. Berbeda lagi. Dilihat dari apa? Dilihat dari tajallinya. Jadi, Ya, kalau rububiyah itu lebih dari pemeliharaan dia. Nah, Allah ini karena dia encompassing, al-ihata, meliputi, makanya Allah ini menaungi semua asma. Jadi dia tidak pernah berubah karena dia meliputi semua asma, dia tidak pernah berubah-berubah. Mau asyifa kayak dia, mau ini, semuanya dia tetap saja karena dia meliputi semuanya. Makanya ada hadis, kalau ada orang sakit memanggil nama Allah, hakikatnya dia sedang memanggil asyifa. Kayak itu. beda lagi dengan antara Rabb dan Allah itu dengan lingkup Apa-apa tadi? ahad. Berbeda lagi antara Rabb dan Allah itu tidak ada kaitannya dengan Ghaibul Ghuyub dan Ahadiyah Wahidiyah ya. Pasti dong. Pasti terkait. Tidak mungkin ini terpisah satu sama lain. Enggak, maksudnya Cuma ini level batin. Maksudnya yang definisi Allah adalah hak itu kok kayaknya agak mengarah ke Ghaibul Ghuyub gitu. Enggak, bukan. Berbeda. Oh, betul. Ini justru membuktikan kehadiran zat. Ya. Jadi kehadiran zat melalui salah satu nama tertentu yang bertajalli itu adalah Rabb. Jadi zat kan kita mendefinisikan bahwa dia tidak bertajalli. Iya. Kenapa? Dengan 5 karakter itu. Tidak ada wadah yang bisa menampungnya. Nah, sehingga kalau dia bertajalli, nah ini yang bertajalli. Kayak gitu. Tetapi tetap mengikuti zatnya karena tidak mungkin dia bertajalli tanpa zat. Cuma bukan dalam pemaknaan yang 5 ciri tadi. Ya, ngerti. Oke. Ngerti. Makin panas nih. Ya, ini kan perlu mengkoneksi gitu antara yang Betul. dijelaskan sebelumnya. Iya, betul. Hubungan antara Rabb dengan manusia yakni ketika hamba berdoa atau meminta, pada saat itu dia mengatakan Rabb kepadanya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb. Kan? Dia memanggil Tuhannya. Jadi ini ingin menjelaskan bahwa setiap orang diliputi dengan Rabb-nya masing-masing. Oke, makanya ada ayat Al-Quran, wa inna Rabbi, sungguhnya Rabbiku, Nabi Ibrahim AS, Rabbku ala siratin mustaqim. Jadi setiap manusia itu terhubung dengan Rabb. Segala sesuatu ridho di hadapan Rabb-nya.
Maksudnya terdapat relasi ontologi antara sesuatu atau seseorang dengan Robnya. Setiap orang pasti terhubung dengan Robnya masing-masing. Setiap entitas dalam setiap saat hanya memilih satu nama di antara nama yang ada dan nama yang terpilih. Itulah yang disebut dengan Rob. Maksudnya setiap dari kita itu terhubung dengan salah satu nama, di mana nama ini yang lebih dominan di dalam diri setiap orang. Nah itu saya pernah dengar di mana tuh penjelasan Ustaz? Nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini hanya bisa dikatakan. Karena ini kan bukan ranah psikologi, bukan ranah diskusi, bukan ranah bacaan. Dikatakan aja. Dikatakan seperti ini bahwa setiap orang itu ada Robnya masing-masing. Yaitu salah satu nama yang bertajalli dalam dirinya yang lebih dominan. Itu faktor apa ya Ustaz? Itu bukan kebutuhan. Itu faktor keluasan setiap orang berbeda. Keluasan. Bisa dengan ini ya Ustaz. Waktu itu kalau nggak salah saya pernah nanya juga ya. Kita mencoba aja zikir dengan asma-asma. Ini hubungannya dengan batasan setiap orang. Saya pernah dengar juga Ustaz yang ngomong Iya. mungkin ini apa waktu itu mungkin Pembahasan suluk kali. Saya nanya di salam. Asma. Saya nanya di salam Ustaz. apa Asmaul Husna, pembahasan Asmaul Iya, Husna di deh. salam aku yang nanya. Apa yang cocok yang mana gitu. Iya. Di antara Oh. nama-nama Iya, itu. itu. Oh, itu beda. Beda lagi. Beda lagi. Lah gimana? Pokoknya kerja kita nih beda-beda terus. Itu terkait dengan bagaimana kita mengamalkan satu zikir tertentu, dan dengan zikir itu kita merasa menjaga koneksi kita dengan Tuhan yang efeknya positif terhadap diri. Oh, jadi kemarin itu jadi konteksnya coba aja nama Iya. mana yang merasa terkoneksi gitu. Iya. Oh, bukan ini. Ini pembahasan ininya, ontologinya. Yang sekarang aksiologi. Kalau ini itu berhubungan dengan potensi-potensi itu, Ustaz. Betul. Ini berhubungan dengan A'yan As-Sabita. Betul. Ini misalnya kan setiap orang itu mempunyai asma yang berbeda. Misalnya saya Hakim, Ya, berarti terhubung dengan Al-Adil. ya. Misalnya saya seorang Dinsos, berarti saya kasih sayang gitu. Saya polisi Al-Azbun atau Asyadid misalkan. Nah, apa seperti itu nggak partikular? Itu hanya perumpamaan tapi bukan itu. Oh. Karena kita bicara hakikat. Oh. Iya, tapi bukan dia deh. Ya itu. Jadi potensi dalam diri kita itu dalam setiap orang itu sama atau Beda. sudah ditentukan gitu. Nah, itu tahan. Kita bahas di A'yan As-Sabita. Kita bahas di A'yan Sabita. Karena bahas ini rame nanti. Oke? Lanjut. Nah, seluruh asma terdapat dalam makom ahadiyah. Nah, tadi kita jelaskan. Dan tak ada satupun wujud yang mampu menampung seluruh asma tersebut kecuali nanti pembahasan insan kamil. Jadi, sebenarnya segala sesuatu itu terhubung dengan asma dan sifat Tuhan. Cuma tidak semua wujud bisa mengaktifkan asma dan sifat. Hanya manusia sempurna yang bisa mengaktifkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan insan kamil, itu ada pembahasan sendirinya. Lanjut. Nah, Robnya insan kamil adalah Rob mutlak. Tadi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Widullah awil urrahman ayyam matad'u falahul asmaul husna. Oke, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman, di mana dua nama ini itu meliputi asmaul husna. Tadi ada pembahasan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari nama Tuhan, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insan kamil dia manifestasi dari nama Allah. Ini insan kamil.
Insan kamil itu manusia sempurna ya. Jadi insan kamil itu Robnya adalah Allah. Masya Allah. Insan kamil itu Robnya adalah Allah, dan Allah meliputi semua nama. Makanya hanya insan kamil yang bisa mengaktifkan semua nama. Nah, sehingga Robnya insan kamil itu adalah mutlak. Sehingga kalau Allah itu pasti Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob semua semesta. Karena ini encompassing, meliputi semua nama, makanya Rob yang mengikuti adalah Rob Alamin. Ya, meliputi juga. Oke, itu pasangan-pasangan. Jadi nanti setelah ini insya Allah kalau ibu baca lagi Quran pasti beda rasanya. Setelah dapat pemahaman ini. Gitu. Nah, istilah kasyari dan Rob mutlak sama dengan istilah Rabbul Alamin dalam Al-Quran. Lanjut. Ada dua level istilah Rob dalam pandangan Ibnu Arabi. Ada Rob mutlak, yakni Allah, dan relasi, yakni salah satu nama dari nama-nama ilahi yang terkoneksi dengan wujud tertentu. Jadi ada Rabbul Alamin, ada Rob yang terkoneksi dengan salah satu nama. Makanya kalau Nabi Ibrahim, wa inna Rabbi, sesungguhnya Rabbiku ala siratin mustaqim. Artinya Nabi Ibrahim ini terkoneksi dengan salah satu nama. Nanti kalau kita mengkaji khusus, di situ terlihat dengan jelas setiap nabi terkoneksi dengan satu nama. Misalnya Nabi Nuh, Subuh, Nabi Idris, Kudus, Nabi Ibrahim, Muhayyamiyah, dan seterusnya. Itu Insan kamil juga kan? iya, tetapi tidak ada yang sampai ke sini kecuali Rasulullah. Makanya ada hadis Rasulullah, saya membawa kalimat tauhid di mana nabi sebelumnya tidak pernah membawa seperti diriku. Itu maksudnya. Padahal semua nabi kita tahu bawa kalimat tauhid kan? Iya. Nah, maksudnya itu tidak ada yang tajalli dari Allah kecuali Rasulullah. Itu maksudnya. Ustadz mumpung ngomong Nabi ya. Iya. Apakah semua Nabi itu ada jalannya sufi? Sufi itu mengikuti jalannya Nabi atau kebalikannya kayak gitu? Nah, kebalikannya? Enggak, kebalikan, astagfirullahaladzim. Maksud saya sufi-sufi itu mereka itu mengikuti syariatnya Nabi atau jalannya Nabi. Pasti. Sehingga itu Makanya itulah saya kalau bicara tasawuf, saya selalu mengajak ke tasawuf klasik. Nah, tasawuf klasik itu terlihat jelas metodenya. Ya, menggunakan syariat, dia bersuluk, jadi jelas. Jelas caranya, jelas outputnya. Sufi modern menghilangkan itu. Makanya sufi modern itu tidak lebih dari ilmu filsafat. Suluknya dia hilangkan, syariatnya dia hilangkan. Makanya kalau saya selalu promosikan tasawuf yang saya bahas tasawuf klasik. jadi boleh dikatakan kalau mau menjalankan Islam yang original itu ya jalan ini gitu ya kan? Bisa gitu? Apa? Kalau mau menjalankan Islam yang original seperti yang jalannya Rasulullah itu jalannya ini gitu? Oh, Beda itu beda lagi. Karena itu kan bicara interpretasi, bicara tafsir, bicara ini. Intinya adalah begini. Kalau mau masuk dalam proses penyingkapan harus mengambil jalan suluk. Suluk itu dengan jalan syariat. Gitu. Saya tidak pernah menemukan ada sufi sampai pada penyingkapan tapi tidak pakai syariat. Tidak pernah saya menemukan itu. Makanya saya heran dengan sufi modern ini bisa sampai penyingkapan tidak bersuluk. Itu luar biasa. Di sufi sebelumnya saya tidak pernah menemukan itu. Tapi mungkin. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Gitu, tidak. Yang jelas saya belum pernah ada sufi sebelumnya yang sampai pada penyingkapan tanpa syariat. Gitu. Sufi itu sendiri mereka bermazhab nggak Ustaz? Apa? Sufi itu bermazhab nggak? Mereka bersyariat, orang mazhab orang lain. Lain lagi. Lain lagi. Oh. Intinya mereka syariat. Oke, kita lanjut. Kesimpulannya, apapun itu Rob pasti menginginkan marbub. Marbub itu objeknya. Jadi ada Rob,
ada yang Rob ini bertajalli kepada objek, itu marbub. Kecuali zat ilahi, karena zat senantiasa menunjukkan aspek absolut, tak terhingga dan tersebatan. Yang selalu kita bahas bahwa zat tidak bertajalli. Yang bertajalli itu adalah asma dan sifat. Marbub tadi apa? Objek, wadah di mana si Rob ini bertajalli. Nah, dari sini Ibn Arabi membedakan aspek uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah menurut Kasyani mewakili aspek asma, doa, ketaatan, takzim. Rububiyah mewakili aspek af'al, seperti mudiriyah, tadbir, tasarruf. Apa tuh? Aspek uluhiyah mewakili asma, doa, ketaatan, takzim. Zazim itu pemuliaan. Rububiyah mewakili aspek af'al. Af'al itu perbuatan Tuhan, seperti mudiriyah, memanage, tadbir, ya sama sih gitu. Tasarruf itu mendominasi. Pokoknya aspek perbuatan Tuhan, af'al Tuhan gitu. Oke, ini cuma istilah teknis. Rahmat. Wah, Rahmat nih. Sebentar Ahmad. 5 menit atau sampai 10 menit istirahat minum dulu. 10 menit ya? 10 menit? Oke.